berkata kasar atau kotor karena dipengaruhi lingkungan dan lain sebagainya, itu karena tangki cinta dari word of affirmation-nya itu tidak berfungsi. Karena yang kurang sentuhan, kurang pelukan, itu nanti suka mencubit, memukul, jadi melukai secara fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam Salam Al-Abidin, sebuah perbincangan santai bersama dengan unit-unit dari Yayasan Al-Abidin, dan di edisi kali ini bersama dengan Mr. Hanif ya. Di edisi kali ini kita kedatangan seorang narasumber dari SDII Al-Abidin Karanganyar, yaitu Miss Medika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Hanif. Kabar baik. Alhamdulillah sehat baik. Semuanya ya. Sehat, alhamdulillah. Dan di edisi kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang relate banget sama beberapa kejadian saat ini, Miss. Betul. Kalau kita lihat mass media baik offline maupun online, itu sekarang lagi marak berita tentang pembulian. Betul. Jadi ada seorang anak SMP membuli temennya, bahkan sampai wah luar biasa ya dampaknya. Betul. Bahkan ada anak SD juga membuli temennya sampai ya fisiknya kena gitu kan. Betul. Nah, itu apa sih penyebabnya? Nah, itu yang akan kita bahas ya Miss Medika pada edisi kali ini, karena kita akan membahas tentang bahasa cinta atau love language. Nah, Miss Medika, siap. Bahasa cinta dalam hal ini itu apa sih yang dimaksud? Oke, siap. Bahasa cinta merupakan ungkapan untuk menyatakan perasaan, menyatakan kasih sayang. Ada beberapa orang yang dengan mudah menyatakan I love you, sarangeo, aini, aisiteru dan lain sebagainya. Tapi beberapa orang itu tidak mudah mengungkapkan. Betul. Mungkin bisa mengungkapkan dengan cara-cara yang berbeda. Seperti itu. Makanya nanti kita akan membahas ada 5 nih love language yang perlu diketahui oleh ayah bunda atau bahkan kita sebagai seorang pendidik. Jadi banyak ya love language-nya, dan jangan salah jadi seorang anak ternyata nanti love language-nya tidak sesuai yang disampaikan oleh orang tua ke anaknya. Nah, cara mengenali supaya tadi nggak salah, bagaimana mengekspresikannya, gimana tuh cara mengenalinya? Kan beberapa waktu yang lalu sempat viral untuk kita mengkonfirmasi nih love language lo apa nih, atau love language anak kita apa ya, love language pasangan kita apa, love language diri kita sendiri apa, seperti itu. Yang pertama yang tadi sudah saya katakan, love language itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada word of affirmation. Jadi dengan kata-kata, seorang anak atau seseorang itu lebih suka ketika diberikan pujian dan dukungan. Ciri-cirinya anak yang menggunakan word affirmation adalah aku cantik nggak? Sejadi ini sudah menyatakan atau sering bertanya, nanya. Betul. Aku cantik nggak? Aku hebat nggak sih bunda? Gitu. Nah itu ciri anak-anak yang word of affirmation. Yang kedua adalah anak dengan physical touch, sentuhan. Ketika bertemu dengan orang baru atau orang yang baru dikenal juga pengen cepet-cepet salim, berpelukan, seperti itu. Kan kadang ada murid kita ya, kita baru datang sebagai seorang pendidik, guru itu anak langsung memeluk. Berarti itu ciri anak-anak yang physical touch. Yang ketiga adalah anak-anak yang act of service, pelayanan. Kalau misalnya Mr. Hanif punya anak di rumah, anaknya itu suka gini, aku aja ayah yang bawain tasnya, ayah aku anterin ya. Berarti itu anak yang act of service, suka dengan pelayanan. Ketika kita memberikan pelayanan juga, atau kita ayah mau nih dianterin, berarti itu anaknya act of service. Yang keempat itu adalah quality time, waktu yang berkualitas. Ada anak yang aku nggak mau pergi, aku mau di sini aja ditemenin bunda. Itu anak-anak yang butuh waktu-waktu berkualitas, diajak main, diajak ngobrol, diajak makan bersama. Yang kelima adalah anak-anak yang receiving gift, suka memberi. Misalnya hari ayah, hari bunda ngasih surat ke orang tuanya. Kemudian ada orang tua yang pulang dari manapun memberikan ke anaknya, berarti itu adalah orang-orang yang receiving gift, suka memberi atau merawat barang pemberian dari orang lain. Seperti jadi itu. ada 5 itu tadi. Betul ya. sekali. Nah, seorang anak itu
apakah hanya mempunyai satu bahasa cinta atau bisa kombinasi dari kelimanya? Betul. Barangkali itu. Ketika menurut pakar ya, ketika Ananda usia baru dilahirkan 0 bulan sampai dengan 5 tahun, itu semua love language-nya harus diberikan. Karena kan anak belum tahu ya, belum bisa mengekspresikan, belum bisa membicarakan. Aku yang mana tuh belum bisa. Nanti seiring berjalannya waktu, ketika sudah 5 tahun ke atas, dia sudah bisa mengekspresikan, sudah bisa menyatakan. Itu orang tua baru paham, baru sadar. Tapi terkadang ada orang tua juga yang nggak paham. Terkadang keliru, Mister. Jadi gini, anak saya itu seharusnya act of service dengan pelayanan. Si kakak ini dengan pelayanan. Tapi kita memuji terus. Itu mungkin pendukungnya. Tapi yang primer, yang utama adalah dia diberikan pelayanan. Anaknya nggak perlu bilang, misalnya orang tua sudah tahu, oh bukunya habis atau pulpennya habis. Kita belikan. Itu chargingnya atau baterai kasih sayangnya langsung terisi. Seperti itu. Terkadang kan kita kalau mengumpamakan seperti HP itu kan harus di-charge biar penuh, biar kita tuh bisa menggunakan dengan aman dan nyaman. Sama anak juga seperti itu. Ketika anak merasa aman dan nyaman, berarti baterai kasih sayangnya itu terpenuhi. Seperti itu. Ada juga yang adiknya ini harusnya word affirmation, sukanya dipuji, tapi malah dilayani terus-terusan. Jadi kan itu ada hal-hal kekeliruan. Berarti orang tua harus memahami betul. Oh, aku harus mulai ini nih. Anakku kira-kira sukanya apa ya? Seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu belajar kembali untuk memenuhi tangki-tangki cita itu. Jadi ada yang primer, tapi ada yang pendukungnya, gitu sekali. Ya. Seperti halnya kalau gaya belajar itu kan tidak ada yang pasti di auditori full di situ, pasti ada kombinasi di dalamnya. Nah, tadi Miss Medika sampaikan ketika anak mulai bisa mengekspresikan. Nah, ini kaitannya sama di usia berapa? Kira-kira tanda-tanda atau ciri-ciri yang tadi Miss Medika sampaikan itu bahasa cinta dari si anak itu bisa mulai dikenalin. Betul. Ketika umur 6 tahun ya, tadi kan 0 sampai 5 tahun itu kita harus memberikan sepenuhnya kelima baterai cinta itu atau love language tersebut. Ketika umur 6 tahun ke atas itu kan anak sudah mulai kelihatan nih ada seorang kakak, misalnya sudah punya adik, kakak yang suka njelin adiknya, suka berkata kasar atau kotor karena dipengaruhi lingkungan dan lain sebagainya. Itu karena tangki cinta dari word of affirmation-nya itu tidak berfungsi atau tidak terisi dengan baik. Kan word affirmation itu kan pujian. Anak itu butuh pujian, dukungan. Karena dia tidak mendapatkannya, maka dari itu dia akan mengolok-olok orang lain, membuli yang tadi itu, seperti itu. Ya, jadi ini adalah akibat jika bahasa cinta dari anak kita itu tidak terisi. Boleh disebutkan lagi detail dari itu, misal akibat-akibat dari yang paling ringan sampai mungkin yang paling parah banget itu seperti apa? Yang tadi saya sampaikan yang pertama itu akibat apabila word affirmation-nya itu tidak terpenuhi. Yang paling parah adalah membuli. Kan sekarang tuh banyak banget ya kasus-kasus pembulian. Itu ya kita lihat dari background keluarganya. Apakah dia itu emang dari keluarga yang orang tuanya suka berkata kasar atau dia emang ya kurang saja kasih sayangnya, tidak ada gitu. Nah yang kedua adalah yang saya sampaikan tadi, physical touch. Anak yang kurang sentuhan, kurang pelukan, itu nanti suka mencubit, memukul, jadi melukai secara fisik. Ke temannya? Betul, ke temannya atau ke adiknya, atau yang dia anggap sebagai orang yang lebih lemah dari dia, seperti itu. Yang ketiga adalah anak dengan act of service, pelayanan. Ketika dia tidak mendapatkan pelayanan itu, maka dia bosi. Aku jadi bos, aku bakal nyuruh-nyuruh dia. Seperti itu. Itu kan ada kan tipe anak yang seperti itu. Jadi nanti sukanya nyuruh-nyuruh, berlagak jadi penguasa, berlagak jadi orang yang lebih hebat, lebih kuat dan lain sebagainya. Kita boleh menjadi orang yang lebih hebat dan kuat, tapi kan ada porsinya. Seperti itu. Yang keempat adalah quality time itu tadi. Apabila anak tersebut tidak terpenuhi, maka dia akan menjadi anak yang antisosial, takut dengan halayak ramai, takut dengan perkumpulan-perkumpulan. Itu kan tidak baik juga. Seperti karena setiap anak kan butuh sosialisasi. Yang kelima, receiving gift. Ketika anak itu tidak mendapatkannya, maka dia akan menjadi anak yang pelit. Kadang kan kita suka ngejudge, kamu pelit nih. Jadi kita nggak tahu, oh ternyata dia kurang nih. Ternyata love language dia itu yang primernya adalah receiving gift. Seperti itu.
Oke, jadi itu akibatnya ya jika tangki-tangki cintanya itu tidak terisi ya. Betul. Memang benar kadang kalau kita ada di kelas ya sebagai seorang guru, kita ngeliat kok ini anak jahil gitu ya. Nah ini berarti peran dari guru itu menyampaikan ke orang tua. Betul sekali. Oke, supaya berarti di treatment dari rumah. Betul. Nah, terkait dengan bagaimana cara mengisi tangki-tangki cinta itu kan berarti orang tua atau orang-orang dewasa di sekitarnya ya, bukan hanya orang tua ya. Betul. Kan berarti harus ada kolaborasi dan bersinergi antara sekolah dengan orang tua, kemudian dengan Ananda kan seperti itu. Kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru bisa menyampaikan, kan kita ada waktu-waktu untuk bagi rapot atau mau konsultasi secara mandiri. Itu dipersilahkan, kita menjalin komunikasi yang baik, terus kita menyampaikan. Misalnya ada fakta atau kejadian apa kita bisa menyampaikan, Bun ini bagaimana ya, kita jadi akhirnya tahu kan nanti bundanya bercerita, oh ternyata anak ini ada yang misalnya orang tuanya atau ayahnya itu kerjanya di luar negeri, itu kan berarti anak itu bisa jadi salah satu kebutuhannya adalah quality time, tidak ada waktu bersama ayahnya, sehingga dia itu tadi menjadi anak yang ansos pendiam, atau tantrumnya malah bisa yang lain karena kan anak itu ada yang satu primer, yang lainnya pendukung, seperti itu. Kemudian anak-anak itu ketika tangki cintanya terpenuhi, itu akan mudah mengikuti pembelajaran. Orang tua mendukung, orang tua ridho, kemudian tangki cintanya terisi penuh, maka kita di sekolah ini dengan sangat mudah memberikan masukan, memberikan pembelajaran kepada anak. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih cara mengisinya? Oh, kita tahu ini kosong nih, udah mulai kosong gitu. Bagaimana nih cara mengisinya gitu? Apabila kita memposisikan sebagai seorang pendidik ya, Mister, sebagai seorang guru, kan guru masuk anak tuh banyak, nggak hanya 10, 20 sampai 30 anak misalnya gitu. Berarti seorang guru ini kita juga harus paham betul tentang konsep dasar 5 itu tadi, love language. Berarti kita memberikan semuanya. Saya masuk kepada sebuah kelas, itu saya mencobanya gini, agar 5-5-nya terpenuhi. Jadi pertama tuh anak yang pujian. Miss Medika mau lihat nih dari kelas ini yang anak-anak hebat mana ya suaranya, nanti berarti yang semangat. Berarti word affirmation-nya mereka dapat. Kemudian anak yang physical touch kan kita belum tahu nih yang mana. Ketika ada anak yang sudah mulai keluyuran dan lain sebagainya, kita mendekatinya, kita sentuh kepalanya, diusap-usap, Masya Allah, solih, seperti itu. Kemudian anak yang receiving gift misalnya, dia kan anak yang memberi ya, dengan memberi itu kita beri bentuk apresiasi ketika bintang, dia bisa kali ya, atau apa dan gitu lain sebagainya. Anak yang pelayanan ketika misalnya dia susah nih membuka botol minum, langsung kita dibantu. Membantu itu ibaratnya nge-charge itu kan nggak 24 jam ya, bukan berarti kita mengajarkan dia tidak mandiri, bukan. Nge-charge itu kan cuma berapa menit, berapa jam, itu kan kita mengisi kembali, bukan menjadikan anak itu menjadi anak yang akhirnya nanti malas atau manja dan lain sebagainya. Jadi itu kayak bentuk apa sih? Anak itu juga ingin diperhatikan oleh orang tuanya, oleh gurunya dengan cara dia dibantu sedikit, meskipun kadang ini ya, dia bisa sendiri, kalau dia pas sendiri bisa gitu. Makanya kadang kalau kita ke kelas gitu, kadang Miss tolong bukain lah. Kadang-kala bukan karena dia tidak bisa buka atau manja, tapi ingin dapat apa namanya, tangki cintanya terisi gitu ya. Terkadang di sekolah sudah mulai terisi nih, karena saya pengalaman berdasarkan fakta, mungkin anak ini adalah anak yang word of affirmation. Orang tua belum tahu atau kita sebagai pendidik akhirnya tahu. Saya setiap habis menilai itu kan memberikan notes ya atau catatan. Saya menuliskan good job, Cah, bagus. Ternyata sampai rumah anaknya senyum-senyum. Tidak berhenti sampai bundanya tuh WA. Terima kasih ya, Miss. Oh, ternyata dari situ kita tahu mana sih anak yang word affirmation. Nanti kita bisa menyampaikan, Bun ini sepertinya Mas ini kalau misalnya diberikan pujian, dukungan, semangatnya untuk belajar, itu tumbuh deh, Bun. Seperti itu. Jadi lambat laun pasti guru itu mengerti. Seperti itu. Jadi ayah bunda ini barangkali menjadi satu pengetahuan baru ya buat ayah bunda. Miss, ini anak nggak mau belajar. Miss, ini anak males banget. Nah, coba dikenali apa namanya love language-nya dan coba diisi. Siapa tahu kosong. Benar gitu sekali. Ya. Nah, tadi sempat disinggung Miss Medika.
ada kalanya barangkali seorang anak love language-nya adalah lewat sentuhan. Betul. Padahal kondisi orang dewasa di sekitarnya, misalnya ayahnya gitu, itu tidak ada di situ gitu. Betul. Nah, solusinya gimana tuh Miss kalau yang seperti itu? Kalau misalnya di rumah mungkin dia belum mendapatkan. Setiap hari itu kan aslinya harus tercharge. Kalau misalnya tidak bisa setiap hari, sepekan 3 kali lah. Kan tidak harus 24 jam. Yeah. Kan dia ada masanya di sekolah. Nanti bisa gurunya yang menge-charge. Kan seperti itu. Kalau misalnya anak-anak yang nggak suka suka dengan sentuhan, dan gurunya tuh notice, oh ternyata dia suka nih. Cukup dielus-elus kepalanya. Atau punggungnya, kalau anak cowok kan suka ya punggungnya. Kalau anak cewek kan kepalanya. Itu udah sangat, wah Masya Allah, berarti guruku nih memahami betul nih. Guruku tahu, nanti dia dengan mudahnya mendekat dengan kita. Terbuka. Ketika berbanding lurus, love language-nya itu terpenuhi, terisi, maka dia merasa aman. Ketika ada orang yang aman di rumahnya, di sekolahnya, berarti terpenuhi tangki cintanya. Jadi ini jadi satu tantangan juga nih bagi para guru maupun orang tua untuk mengenali ya. Betul. Kita belajar untuk mengenali lagi bahasa cinta dari anak-anak kita itu apa, sehingga barangkali itu menjadi satu poin titik balik solusi dari kalau ayah bunda atau rekan-rekan guru sedang merasakan satu problem terhadap anak didiknya, bagaimana untuk up motivasi belajar dia. Nah, barangkali dari love language itu menjadi satu titik balik dari si anak untuk menjadi baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Miss Medika. Love language itu akan tetap dari usia dia kecil sampai dengan dia dewasa tetap, atau barangkali dia bisa berubah karena lingkungan, karena dia masuk ke lingkungan baru, suasana yang baru atau sebagainya, atau tetap kayak gitu dari kecil sampai besar? Siap. Tetap, dia tetap. Nah itu tadi, ada yang primer satu, yang lainnya pendukung. Misalnya gini, kita sebagai orang dewasa memiliki pasangan, cewek nih misalnya, suka nggak dikasih? Suka lah, suka banget dikasih uang, dikasih barang, suka. Tapi yang saya butuhkan, kalau saya pribadi itu word of affirmation. Saya lebih suka dengan pujian. Dikasih hadiah saya suka, tapi kalau ada bumbu-bumbu pujiannya itu lebih membuat saya lebih semangat. Jadi sama dengan anak juga. Mana sih anak yang nggak suka dilayani? Pasti setiap anak suka dong dilayani. Iya, benar. Ternyata yang primernya dia butuhkan adalah pujian, dukungan. Benar. Ih, hebat sekali hari ini. Seperti itu. Sama halnya ketika kita akan menasehati anak, itu kan kita nggak, misalnya ngelihat habis marahin temennya atau habis menjeli temennya, itu dia langsung kita marahin, cuman gitu, itu kan nggak bisa. Kita penuhi dulu tangkinya, baru nanti kita masuk menasehati seperti itu. Jadi ada yang primer, ada yang dukungannya. Kemudian lingkungan itu salah satu yang akan mengukir dari karakternya, atau yang akan mengisi tangki-tangki cintanya itu tadi. Seperti yang tadi saya katakan, ketika di rumahnya kan lingkungan, ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, seperti itu. Ketika lingkungan rumahnya tidak terpenuhi, dia kan ada waktu ketika di sekolah, jadi bisa dipenuhi di sekolahnya gitu. Nah, lingkungan itu yang mengukir anak-anak dari karakternya juga kan nanti akhirnya tercipta juga, terbentuk juga seperti itu. Jadi tadi Miss Medika itu terbentuk kebawa sampai dengan dewasa. Betul. Kayak gitu ya. Makanya kalau di media sosial, di Instagram itu ya sering ada postingan kalau nggak ada suami angkat galon gitu ya. Betul Nanti kalau ada suami, tolong bukain dong ini air mineral, nggak bisa, susah banget. Padahal itu ingin dilayani gitu ya. Love language-nya adalah act of service. Ya. Makanya kalau misalnya ada istri-istri yang lagi tantrum itu barangkali suami-suami perlu tahu ya. Bahasa cintanya belum penuh nih. Kalau bahasa cintanya belum penuh ya minimal dompet penuh lah ya. Iya, setuju sih saya itu. Jadi ini love language itu sebenarnya untuk umum, tidak untuk bukan hanya untuk anak, tapi untuk orang tua juga, pasangan. Ya. Dan tadi sedikit di-spill sebenarnya ya. Bagaimana agar tercipta sebuah sinergi
antara sekolah dan juga di rumah. Betul nah, bisa didetilkan lagi, Miss Medika. Karena ini penting banget ya. Betul. Bagaimana mensinergikan antara bahasa cintanya yang di sekolah dan juga di rumah, atau mungkin orang tua perlu pesan atau guru perlu pesan ke orang tua, kayak gitu sebaliknya. Karena salah satu tujuannya adalah bagaimana tumbuh kembangnya si anak itu bisa berjalan dengan optimal. Kiat-kiatnya, Miss Medika. Siap. Ketika orang tua belum memahami betul atau sebenarnya sudah tahu tapi belum tahu nih apa sih ternyata love language-nya itu, bisa disampaikan ke sekolah. Akhirnya kan ada komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua. Seperti itu. Setelah kita memahami dan tahu, kita bisa mengkomunikasikan dengan orang tua. Bun, yang tadi saya sudah sampaikan, ternyata Mas ini butuhnya ada dukungan dari Bunda. Mungkin Bunda selama ini sudah melayani dengan baik. Bunda mengantar jemput, kan nggak mungkin anak diculkan saja. Sudah antar jemput, kemudian sudah melayani dari makannya disiapkan, bajunya, peralatan sekolahnya. Tapi Bun, ternyata yang dia butuhkan tuh ini loh Bun, dukungan dari Bunda. Pulang sekolah, Bunda jangan langsung, tadi siapa yang nakalin kamu? Tadi belajar apa? Tadi belajar apa gitu. Diganti pertanyaannya gitu. Tadi happy di sekolah, main dengan siapa? Miss-nya bagaimana? Baik-baik semua. Kan bisa seperti itu. Nanti terus tadi mengerjakan ulangannya gimana? Bisa gitu, ih hebat sekali anak Bunda. Kan itu akhirnya tahu orang tua. Kita bisa menyampaikan ketika misalnya nunggu waktu pembagian rapot itu kelamaan, bisa langsung saja japri. Ketika orang tua tuh mendapatkan, kok anakku malah happy nih di sekolah, pasti kan orang tua bakal menghubungi pihak sekolah nih. Nanti kita bantu untuk mengkomunikasikan. Bun, ternyata seperti itu. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh guru-guru kami di sekolah Al-Abidin ya. Terutama di SDI Al-Abidin Karanganyar. Ngomong-ngomong nih, sudah buka pendaftaran belum nih SDI Karanganyar? Alhamdulillah Al-Abidin Karanganyar dari TK, SD, SMP kami sudah membukanya, Mister. Sudah buka PPDB ya, kalau bahasa pencarian minat sekolah ya. Itu kita sudah buka dari bulan Juli kemarin. Untuk di bulan ini sampai Desember kita masuk pada gelombang khusus. Gelombang khusus ya. Apabila Ananda TKB. Nah, ya. Jadi untuk yang TKB ini masuknya gelombang khusus. Kemudian untuk yang TKA ini masuknya gelombang inden ya. Super inden juga bisa ya? Bisa banget. Karena sudah beberapa yang nanya-nanya, anak saya masih 14 bulan, Miss. Berarti kan itu orang tuanya sudah aware ya, sudah mengerti. Sudah mempersiapkan seperti itu. Jadi ternyata jujukan pertamanya, tahu kan ya jujukan? Apa ya jujukan itu? Rujukan pertamanya adalah Abidin. Banyak juga dari luar kota mau pindah ke daerah Karanganyar, itu rujukan pertamanya adalah Al-Abidin. Gitu. Karena sekolah Al-Abidin adalah sekolah Islam internasional dengan kurikulum Cambridge. Dan juga punya 3 program unggulan, yaitu International Class Program, Tahfidz Class Program, dan Information and Communication Class Program. Cara mendaftarnya nih sekarang, atau tanya-tanya dulunya tuh kemana? Boleh, untuk tanya-tanya dulu nih lewat Instagram kita ada sdii.alabidin.karanganyar atau menghubungi kontak person. Kebetulan saya sendiri. Nah, itu dia. Nanti nomornya di bawah ini ya. Seperti itu, atau langsung saja sekolah kami itu ada di daerah Lalung, Karanganyar, itu timurnya BPBD Karanganyar. Di tengah kota Karanganyar ya, kalau dari Taman Pancasila. Betul sekali. Kan ke selatan. Ke selatan dikit ya, nggak perlu jauh-jauh, dikit dari situ. TK sampai dengan SMP-nya ada di situ. Doakan SMA-nya juga segera menyusul di daerah situ. Miss Medika, terima kasih sekali. Ini sharing-sharingnya tentang tema bahasa cinta ya untuk Ananda. Perlu kita optimalkan dalam rangka untuk optimalnya tumbuh kembang putra-putri kita ya. Dan kita tutup dengan yel-yel ya Miss ya. Al-Abidin, inspiring the world, shaping the future. Sahanif pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.